kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya diaktiflah selaku PP yang saya gunakan di sini selalu memantau jalannya PGP ini dengan sangat antusias. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga Bapak OP siswa-siswi yang ada dalam ruang ini. Kemarin kami telah melakukan diskusi, saya juga kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai aset yang dimiliki oleh sekolah kami SMP Negeri Kabupaten. Dari hasil diskusi saya dengan Pak KS, juga kami guru, serta Bapak Ibu yang di ruangan ini, kami memperoleh aset yang sudah kami identifikasi. Jadi ada 7 aset yang kita miliki di sekolah ini, mulai dari aspek manusianya, fisik, sosial, finansial, politik, agama, dan lingkungan alam yang ada di sekitar sini. Jadi kami melakukan diskusi dan kolaborasi. Saya juga selalu minta pendapat dan saran dari kepala sekolah mengenai aset-aset yang saya miliki seperti itu. Jadi sudah kami tuliskan hasil laporannya bersama kepala sekolah dan hasil identifikasinya. Untuk data lebih jelasnya nanti saya sampaikan ke Ibu selaku dari saya. Untuk selanjutnya Ibu bisa berdiskusi. Sebelumnya saya perkenalkan, di sebelah saya ada Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung saya dalam program kita ini, Bapak Kamarudin. Jadi selanjutnya Ibu Murniati Alimun SPD selaku rekan sejawat. Beliau adalah guru di kita. Kemudian ada Pak Ibrahim selaku komite di sini. Beliau adalah orang tua dari Ananda Askia. Selanjutnya ada Bapak Yusuf Munanda. Beliau adalah wali dari Ananda Ayu Boyo. Ya, saya persilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah syukur hari ini kembali. Dan hari ini Pak KS merupakan PI 6 adalah merupakan PI terakhir untuk saya pernah dulu dari dua CDP ini. Terima kasih yang selama ini dari PI 1 sampai PI 6 sudah merepotkan Bapak Kesen untuk kami berkunjung, selalu meluangkan waktu Bapak, selalu hadir, selalu ada saya, dan ketika itu ada juga Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih atas penyambutannya selama ini dan kebersamaan kita selama ini Pak KS. Kemudian Ibu Murni selaku aktor Ibu rekan sejawat, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibrahim selaku komite dan Bapak Yusuf. Terima kasih. Demikian anak dikasih berdua Ayu bersama Askia. Terima kasih naknya kehadirannya hari ini. Support ibunya selalu ya. Nanti kita berdoa bersama semoga Ibu Murni dapat lulus dengan nilai yang baik, apalagi amat baik. Ya, itu harapan kita semua. Oke, Pak KS, tujuan saya hari ini selain pendampingan individu 6, saya juga mau diskusi bersama semua tentang aset di sekolah SMP Negeri 31 ya. SMP 31. Bagaimana kira-kira Pak KS Bapak menemukan dan mengidentifikasi
sumber daya alam, sumber daya yang ada di sekolah ini dengan aset-aset yang kemarin sudah disampaikan tadi bahwa sudah disepakati kesepahaman dan tujuan dalam penggunaan aset-aset itu. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi? Terima kasih sebelumnya, selamat datang Bu. Saya tidak salah yang ke-6 kalinya. Iya, dan betul, dan P6. Iya. P6. Terima kasih. Sesuai dengan arahan atau pertanyaan Ibu bahwa tentang aset. Tapi sebelumnya saya ingin gambarkan dulu bahwa kita bicara aset itu kan ada dua. Pertama, aset fisik, artinya nampak. Yang kedua adalah aset yang tidak nampak, tidak kelihatan. Tentunya keduanya ini adalah saling terkait, karena tentu aset yang selama ini pemahaman kita selama ini mungkin itu adalah yang keliru atau salah, bahwa aset itu adalah yang kelihatan fisik. Ternyata aset itu adalah kolaborasi antara yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, untuk di sekolah ini di SMP 31 Penari Selatan, tentunya mengidentifikasi aset ini ya harus kita kolaborasi dengan semua dewan-dewan guru, semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi dengan berdiskusi, apalagi di dalam hari-hari, dan yang paling bagus adalah di dalam diskusi, dalam rapat. Tentunya aset ini seperti akan saya kemukakan nanti, di mana rapatannya yang mana saja. Tentunya saya sudah bisa data yang mana aset yang kelihatan atau fisik dan yang mana yang tidak fisik. Kemudian KKS, apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Dan ketika itu ada tantangan, pasti Bapak mengatasinya pasti ada juga. Jadi aset itu tadi ada yang fisik dan ada yang mungkin ada tantangannya. Bagaimana cara mengatasinya ketika ada tantangan? Ya, tantangan semua pekerjaan itu adalah pasti ada tantangan. Tidak semua pekerjaan itu bisa semulus membalikan telapak tangan. Tapi yang paling tantangan kalau di aset yang fisik tentunya tidak ada tantangan. Hanya kita mengidentifikasi asetnya yang mana. Seperti mungkin ini sudah ada memang tercatat di dalam aset sekolah. Semua tinggal kita membuka, melihat, langsung kelihatan mana aset fisiknya, misalnya gedung dan peralatan lain, pokoknya sarana prasarana sekolah. Nah, yang agak susah itu mengidentifikasi adalah non fisik, karena ini adalah masalah sosial. Tetapi dengan melihat kenyataan hari-hari, kekuatan yang ada di sekolah dan hubungan dengan masyarakat luar, nantinya bisa kelihatan di situ. Bagaimana aset sosialnya, hubungan kita dengan masyarakat, misalnya dengan komite, misalnya dengan orang tua siswa, misalnya dengan kepolisian. Ini kan aset semua. Aset semua. Nah, dengan mengatasinya itu tantangannya yang saya bilang adalah di aset yang bersifat sosial. Tentunya tantangannya di sini ketika ada permasalahan di sekolah, masalah sosial, yang paling berat adalah bagaimana mengkomunikasikan antara misalnya yang bermasalah siswa, pihak komite, pihak mungkin dilibatkan dari luar, apalagi kalau ada aspek hukum. Itu yang paling berat saya. Nah, kemudian dari komite mungkin atau ibu dengan orang tua komite juga mungkin ada masukan-masukan kira-kira baik itu yang aset fisik maupun non fisik, kira-kira ada nggak tantangan dan bagaimana cara mengatasinya ketika ada tantangan itu? Mulai dari ibu, ya silakan. Kalau di sekolah kita ini kebetulan saya sebagai guru BK banyak beradaptasi dan berhadapan dengan siswa secara langsung ketika menghadapi hal yang sifatnya kegiatan sosial atau yang sifatnya sosial seperti itu, ya pasti kita harus mendokumentasikan ini supaya menunjukkan bahwa kita punya bukti bahwa melakukan satu kegiatan yang bisa menjadi bukti bahwa kita punya aset seperti ini.
Ini salah satu aset non fisik. Sekaligus sebagai bentuk bahwa kita melakukan tindakan atau satu tindakan di sekolah ini bagaimana agar dia menyelesaikan masalah, mencari solusi agar siswa bisa baik ke depannya. Yang pasti tujuannya untuk baik ke depannya. Saya kira seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Dari komitmen kita kan orang tua siswa. Kalau dari saya orang tua siswa, saya rasa untuk aset baik itu aset fisik maupun yang non fisik itu saya rasa sudah bagus ya, apalagi aset fisiknya di sini saya rasa sudah lengkap ya, sudah termasuk lengkap karena seperti yang kita ketahui ada beberapa kegiatan baik itu ulangan ya, kemudian ujian itu dilakukan menggunakan berbagai aset ya, ada seperti Chromebook ya, kemudian tablet. Ya saya rasa itu saja. Salah satu aset memang Iya. untuk mereka anak ujian Karena maupun memang sekolah. sedang ujian. Ya, selama Secara ini. online berarti Pak ya? Ya, selama ini Bu, artinya saya mungkin sedikit tambahan. Untuk 2 tahun ini, alhamdulillah di SMP 31 ini kita menggunakan ujian sekolah itu memakai sistem IT, nah komputer semua, 100%. Luar biasa SMP 31. Ya. Ya, untuk di sini, ya, untuk di konsel Bu, kemarin setelah didata kan memang arahannya Pak Bupati bahwa laporannya dari dinas bahwa SMP di Banggai Selatan itu penggunanya IT semua, ternyata gunakannya alhamdulillah di Penanggia ini kayaknya hanya SMP 31 yang menggunakan 2 tahun betul-betul ujian sekolah 100%. Siswanya jumlahnya berapa Pak? Keseluruhan atau Keseluruhan untuk kalau ujian. ya, ujian itu kemarin yang sempat peserta yang gagal 62, yang ikut ujian adalah 59. Ya. Kalau yang kelas 78? Kelas 78 itu yang saya tidak tahu jumlahnya keseluruhan, tapi keseluruhannya ada 190. Jadi promotnya itu jumlahnya 195. Jadi begini Bu, kemarin yang saya bilang tadi kan ujian sekolah itu kan Chromebook di sini ada 20 saya rasa. Ada tablet tapi ada 7. Jadi memadai. Kita menggunakan tablet. 80 Pak. Kita lakukan. 9 ya, 8 bulan. Iya. Oke, luar biasa. Kemudian mereka satu kali masuk atau pakai CV? Jadi pakai CV. Jadi kalau ujian, di aturannya adalah perwakilan kita pasti seperti itu. Kita sih. Pernah juga kita coba ulangan 1 kali, tapi artinya tidak maksimal karena kurangnya peralatan. Yang kedua terbatasnya server, karena ini kan ada servernya. Server itu hanya mampu menampung, kemarin saya tes itu hanya mampu menampung 30 gram. Baru saya belikan alat, sekarang sudah ada datang mampu menampung 64. Jadi kita bagi 2. Jadi biar satu aplikasi satu kali lagi kalau jumlahnya 2 ini sudah datang. Bagaimana itu Pak perasaannya Bapak ketika sudah dapat melakukan melaksanakan dan menggunakan pemanfaatan baik itu Chromebook maupun aset-aset yang lain? Bagaimana kira-kira perasaan Bapak sebagai kepala sekolah? Dari perasaan saya, artinya saya sebagai penanggung jawab, tentunya ini hanya saya melaksanakan amanah. Artinya amanah sesuai dengan undang-undang, nanti sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ke depan penggunaan pendidikan adalah jangan kita lagi dekat dengan sistem IT. Kebetulan Mas Menteri memang orang IT ya, sampai dulu. Terus sampai di dinas sudah mengarahkan apalagi di bidang pendidik memang kemarin gunakan IT, dan memang seperti itu. Alhamdulillah saya lanjuti realisasi semua di sekolah ini. Dan hampir saya katakan semua siswa di sini ya sudah tahu tentang penggunaan IT, alhamdulillah. Termasuk guru-gurunya, saya paksakan dulu. Walaupun misalnya mungkin ada yang berat terima. Saya ambilkan contoh di sini, ya paksakan, mungkin ada yang tidak terima tidak mau, tapi saya paksakan, pokoknya harus. Karena Bapak gembira sekali. Iya.
Jadi harus menggunakan semua IT. Sebenarnya Bu, Ya. yang harus gembira itu guru. Kenapa? Yang pertama, kita tidak mengoreksi lagi. Iya, betul. Tidak mengoreksi. Mudah sekali toh. Kemudian mengoreksi. membuat soal, kita bisa bikin sebanyak-banyaknya soal, dikumpulkan, didokumenkan. Jadi begitu mau digunakan kan sudah siap. Iya. Nah, yang paling enak itu saat mengoreksi tidak ada nilai sudah sampai. Jadi saya tambah Bu, karena kebetulannya. Jadi di bangunan kan saya pakai sistem AKM. AKM itu artinya saya perintahkan kepada teman-teman guru bahwa ini adalah modal Bapak dan Ibu. Kenapa saya katakan modal Bapak dan Ibu? Ketika memasukkan soal misalnya 100, pada ulangan akan datang, masukkan lagi apa 50, ini kan namanya ban soal. Iya. Setelah ada ban soal, Bapak dan Ibu tidak susah. Iya. Tinggal ke depannya ya melihat ini kan materinya kan pasti bergulir di tahun ke tahun. Yang kedua, kalau banyaknya ban soal akan meminimalisir semua kecurangan. Kenapa? Karena ketika banyak ban soal, soal itu yang akan muncul tidak akan sama dengan siswa yang satu dengan siswa yang lain tidak. Dan hasilnya pada saat itu. Jadi betul-betul adalah nilai realnya anak-anak. Kita bisa tahu bahwa inilah yang sebenarnya. Nilai langsung keluar, langsung pemeriksaan Pak di situ. Sistem apa itu? Jadi begini, ini kan kalau ibu mungkin tahu zamannya kita dulu belum ada seperti itu. Sekarang ada namanya zaman cak seperti itu. Ketika anak-anak menjawab pada saat itu kita bisa lihat berapa nilainya anak pada saat itu. Tentara berapa salah, berapa benar. Jadi prosentasi anak-anak berapa yang jawab benar, berapa yang jawab salah langsung kelihatan. Yang penting pada saat menginput, di situlah kehebatan Bapak dan Ibu gurunya. Nah, karena harus menginput satu-satu. Misalnya jawabannya A, B, C, D, E. Nomor 1 A, jawabannya harus diinput lagi di belakang. Ini benar jawaban salah, ini jawaban benar. Dan alhamdulillah, karena kemarin banyak juga yang melaksanakan, tetapi kita mampu karena masalah esai. Tetapi di sini kita bisa esai online juga, artinya aplikasi juga. Tinggal kita menginput jawabannya ini berapa persen, jawabannya menjawab anak-anak benar, tidak benar, benar setengah berapa persen. Dia langsung menghitung juga. Kemudian dari komite Pak, bagaimana perasaan Ya. Bapak selaku komite? Terima kasih Bu atas memberikan. Kalau dari kami Bu, saya sudah istilahnya bersyukur sekali kalau ada ya, istilahnya guru-guru apalagi anak-anak ujian dengan menggunakan sistem IT supaya apa? Supaya anak-anak juga istilahnya ada bekalnya Bu, bekal untuk lebih mengenal IT. Karena banyak anak-anak istilahnya daerah-daerah pedalaman itu Bu, belum tahu bahkan istilahnya memegang kursor saja ya masih kurang tahu itu. Jadi saya selaku ketua komite sangat bersyukur dengan adanya seperti ini. Ini tentang IT Pak ya. Oke, bagaimana air sama Saskia setelah ada aset lain yang sudah dimanfaatkan, bagaimana kira-kira sudah bisa memakai asetnya? Bagaimana perasaannya? Oh, bisa yang lain dari siswa. Ada lagi perasaan selain senang menggunakan IT? Kalau pakai tablet tuh Oh, senang lihat gambar Misalkan fotokopi. Kalau pakai layarnya langsung kan ya. warna-warni juga. Biasanya kan saat kita fotokopi Hitam putih saja toh. Kalau fotokopi hitam putih saja, setelah menggunakan Chromebook atau tablet sudah ada gambarnya, ada yang merah, ada yang kuning. Apalagi kalau pelajaran KKP atau seni budaya toh, banyak sekali tuh warna-warnanya. Biologi toh. Jadi senang perasaannya menggunakan itu. Kalau orang tua siswa gimana Pak? Ya, saya sebagai orang tua siswa ya tentunya sangat senang ya melihat anak-anak itu
termasuk kalau tidak bisa menggunakan IT, ya bagaimana orang mengatakannya di sini praktek itu kan? Ya kalau zaman modern begini praktek itu kayak tidak yang lain ya. Jadi ya tentunya sudah tidak zamannya di praktek. Ya tentunya senang sebagai orang tua ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak KS, Ya. bagaimana pertimbangan Bapak dalam menentukan aset-aset yang ada di sekolah, sumber daya yang ada di sekolah ini? Bagaimana pertimbangan Bapak untuk menentukan ini aset sekolah, ini aset? Jadi Ada tadi aset ini? ya, jadi setelah aset yang ada ini, tentunya saya bacakan satu-satu. Sosialisasi modal sekolah itu yaitu aset manusia. Tentunya aset manusia ini kan bisa kelihatan, bisa tidak. Yang kelihatan dari manusianya, tapi sosialnya tidak kelihatan. Nah, itu yang dibilang tadi aset non fisik. Nah, kemudian aset sosial, aset finansial, aset politik, agama dan budaya. Nah, menentukan ini Pak, 7 aset ini, Ya. bagaimana Bapak pertimbangan Bapak untuk menentukan bahwa ini aset ini 7 ini? Ya. Ya. Jadi untuk pertimbangan ini adalah dengan melihat sumber daya yang pemanfaatannya dan potensinya yang ada bagi sekolah. Karena kita identifikasi yang mana bermanfaat bagi sekolah dan yang mana tidak bermanfaat bagi sekolah. Dengan melihat itu tentunya kita bisa mengklarifikasi, melihat yang mana aset fisiknya, yang mana aset sosialnya, yang mana yang saya bilang tadi yang kelihatan dengan tidak kelihatan. Bagaimana yang bermanfaat bagi sekolah dan yang tidak bermanfaat, tentunya yang bermanfaat ya. Jadi kan aset bagi sekolah. Oke. Ada tidak Bapak kolaborasi bersama teman-teman untuk meminta pertimbangan-pertimbangan sepemahaman bahwa ini loh aset sekolah ini? Jadi begini Bu, seperti yang saya temukan sebelum-sebelumnya, kalau ada diskusi dengan Ibu, diskusi dengan CGP, kalau teman-teman mungkin nggak perlu saya tanya, karena memang di tempat ini kita itu ada namanya evaluasi setiap bulan, satu bulan, sambil kolaborasi dengan sambil refreshing, biasa juga dirayakan dengan arisan dan lain sebagainya di sekolah. Nah, tentunya teman-teman di dalam hal ini pernah saya jelaskan bahwa aset itu adalah ini yang fisiknya dan ada aset yang non fisik. Mereka memasukkan argumen atau saran ini yang masih aset kita. Jadi teman-teman sudah tidak terlalu susah dan tahu semua yang mana aset yang ada di sekolah. Kalau Ibu Guru BK bagaimana? Kalau tentang aset fisik, Bu, kan sudah ada pembagian tugas Iya, di sarana prasarana, jadi terdata secara rinci bahwa ini adalah aset sekolah yang masih layak pakai dan tidak layak pakai, tetapi tetap diinventariskan, artinya tetap tersimpan walaupun itu sudah tidak dipakai. Jadi rapi. Kalaupun ada yang tidak terpakai dan tidak layak pakai lagi, dibuatkan berita acara. Jadi rapi baik dalam administrasi maupun dalam bukti bahwa bukti fisiknya aset itu. Kalau aset yang ya saya bilang dalam dokumen, media foto seperti itu, untuk kerjasama kita sebagai guru dan penanggung jawab kepala sekolah untuk memelihara dan menjaga aset-aset yang ada di situ. kira-kira pertimbangannya ya Ibu. Kalau komite ada masukan lagi? Terima kasih Bu. Kalau dari komite, karena biasanya kepala sekolah kalau ada kegiatan-kegiatan rapat, kadang kita partisipasi di sini. Bagusnya sekolah, ya. Kami dari pihak komite kegiatan dari sekolah selalu dilibatkan.
Iya. Kepala sekolah selalu minta pertimbangan dengan seberapa lama. Iya. Kalau ada orang tua, bagaimana ada? Selalu orang tua, ada yang masukkan? Ya, saya rasa dari saya tidak ada. Oke, pertanyaan terakhir PKS. Jadi sebelumnya Ya. saya baru tarikan tadi komentar dari komite bahwa apakah menentukan sumber daya yang ada di sekolah. Tentunya di sini kita kembali seperti apa yang pernah kita pelajari bahwa harus ada namanya analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah kita melihat apa kekuatan sekolah dan apa kekurangan sekolah. Dari analisis SWOT ini kita melihat inilah yang menjadi aset dan inilah yang kurangnya dan inilah yang akan kita penuhi memang kalau ada kurang. Yang jelas semua kegiatan apa saja termasuk mungkin kegiatan CD itu yang intinya adalah analisis SWOT dulu sebelum bertindak. Terima kasih Bu. Oke, pertanyaan terakhir PKS. Ya. Apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang PKS selama ini temukan dalam proses Ya. yang sudah berlangsung? Jadi begini, pertanyaannya adalah apakah hal-hal yang dijadikan sumber daya sekolah dan yang belum ditemukan. Tentunya kalau ya, tentunya mencari dan menemukan itu adalah seiring dengan waktu. Artinya kadang kita mau mencari tidak ditemukan, kadang kita tidak cari tapi datang sendiri. Jadi ini adalah seiring dengan waktunya berjalan. Kadang misalnya sedang begini langsung ada persoalan yang masuk ya untuk membahas itu ya tiba-tiba datang. Tiba-tiba kita misalnya asetnya seperti sosialnya tadi kita panggil misalnya pihak yang berkepentingan misalnya dia kalau bersentuhan dengan hukum ya polisi ya. Jadi kita ya beriring dengan waktu kapan menentukan, tapi tentunya yang saya bilang tadi bahwa adalah analisis SWOT apa kekuatan kita dan apa kekurangan kita. Dari kekurangan inilah yang berhubungan dengan sumber daya kita, apa yang kita mau penuhi dari kekuatan ini. Terima kasih. Mungkin ada Ibu BK tambahan dari PKS. Saya kira saya sebagai BK juga merasa sangat mungkin menjawab begini. Kalau bilang aset yang belum ditemukan, saya kira ada dan sangat ada, yaitu sumber daya manusia pada siswa. Karena mereka adalah anak-anak yang memiliki potensial, terutama saya sebagai guru BK, bagaimana mengembangkan potensi mereka, melihat bakat mereka. Ini kan sumber daya Ibu, apa namanya, aset ya, yang bagaimana bisa ditemukan, dikembangkan, dan mereka bisa mencapai hal yang maksimal bagi diri mereka sesuai bakat dan minat mereka. Saya kira itu dari BK. Iya, terima kasih banyak sebagai Ibu BK ya. Luar biasanya kita di sini. Hebat. Semuanya guru-guru hebat. Apalagi TGP ini. Oke, Bu, Pak Komite, ada aset yang belum disadari bahwa itu merupakan aset selama ini? Oh, Agama ini termasuk aset iya, sosial budaya, agama. Ya, kalau dari saya Bu, ya saya bersyukur sekali di sini. Kenapa? Dari segi agama Bu, semua kegiatan-kegiatan baik dari kegiatan Islam yang kemudian kegiatan-kegiatan ormas yang lain, alhamdulillah kita aktifkan di sini. Dan alhamdulillah antusias anak-anak dalam belajar ya, luar biasa Bu. Karena memang anak-anak dia senang dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi kalau misalkan yang berkaitan tentang masalah kayak ya mendekor, kayak main gendang-gendang gitu Bu. Dia senang. Jadi begini intinya bahwa kita bukan hanya di sekolah kita ini adalah berbicara masalah hasil sosial tadi. Satu sosial budaya, satu lari ke agama misalnya. Jadi memang namanya di sini kebetulan orangnya religi semua, jadi orang tua sangat mendukung semua. Ya. Kemudian hasil kegiatan lainnya seperti itu
kegiatan pramuka. Kebetulan kita punya kekuatan sosial banyak, misalnya alumni sini yang jadi anak SMA kembali ke sekolah melatih. Ini aspek sosial yang tidak bisa kita kesampingkan. Di samping mungkin alumni lain yang lain, ya saya juga saya datang di sini. Seperti contohnya kemarin Bu, kita adakan semacam ramah tamah sosial. Secara tidak langsung karena antusiasnya dan ingin mendukung kegiatan sekolah orang tua itu banyak yang menyumbang. Itu kan aset betul. Sebenarnya contohnya kemarin kita butuh perlengkapan misalnya Indah Sound, mereka menyumbang. Walaupun kegiatan mereka teman-teman sudah rapat atau orang tua sudah rapat dengan komite bahwa inilah, tetapi dengan senangnya membantu ini. Ya, aset sosial. Saya tambahkan sedikit Bu. Ya boleh, banyak-banyak juga tidak apa-apa. Seperti kemarin anak-anak ini saking antusiasnya untuk ikut kegiatan ramah tamah, mereka sendiri yang berlatih untuk nari. Kita hanya memantau dan memberikan motivasi. Ya, sementara berlatih itu mereka sendiri mencari pakaian, mencari perlengkapan tentang narinya mereka sendiri Bu. Ini kan potensi dan aset, karena bisa jadi kelak mereka menjadi penari yang handal yang bisa datang melatih di sini, bisa kembali ke sini atau ke daerahnya ke konser. Aset bukan cuma aset sekolah tapi juga aset daerah. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada lagi? Iya. Ini Bu, dalam hal kegiatan keagamaan dan budaya Ibu, saya lihat ini kita selaku istilahnya yang komite. Saya lihat kegiatan anak-anak baik dari kegiatan medis karena setiap hari Jumat Bu, saya lihat diadakan yasingan Bu, yasinan di sini, yasinan setiap pagi dan kegiatan-kegiatan lain sebagai penunjang. Kemudian anak-anak sebelum pulang Bu, di sini kita adakan sholat berjamaah, sholat berjamaah sebelum pulang anak-anak. Disinilah saya lihat semangat anak-anak di dalam kegiatan keagamaan ini Bu, ya luar biasa karena ada istilahnya mendorong, tambah juga guru-gurunya istilahnya semangat di dalam mendidik, ya biasa. Jadi saya tambah kebetulan ya singgung masalah panas panjang. Artinya saya ini kenyataan Bu, bukan saya mengarang. Setelah pada bulan puasa yang lalu saya terharu sebenarnya karena tidak ada juga penyampaian ke sekolah. Begitu saya lihat sama dia di media sosial, Pak, ini aset sosial. Ketika ada anak-anak sini, saya kaget ketika kok tampil ceramah di masyarakat. Ini aset luar biasa. Jadi alumni di sini kan alumni masih dalam keadaan sekolah, mungkin kelas 8 sekarang. Ceramah di masjid-masjid di sekitar sini. Artinya aset yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Berarti kita sudah punya modal. Punya modal mereka di masyarakat. Tanpa disadari itu. Iya. Tanpa ada bimbingan dari sekolah. Iya. Ini yang dicari Pak. Yang motivasi. Saya lanjut. Motivasi dari guru. Saya kemarin di acara ramah tamah saya juga terharu dari dalam hati, tapi saya tidak mau ungkapkan kepada anak-anaknya. Saya bilang terima kasih. Saya tidak tahu bahwa ini acaranya. Saya tanya, saya kaget, kok anak-anak menarinya lengkap sekali. Dari mana? Ternyata dia usaha sendiri, seperti dengan tarian, lengkap dengan pakaiannya, dari apa yang ditampilkan. Tinggal saya bilang isi acara, saya hanya motivasi silakan acara, jangan sampai acaranya lama, tapi jangan terlalu banyak. Ternyata yang muncul banyak, lumayan lah. Seperti tarian, antusiasnya luar biasa. Tariannya berapa? Yang kedua ada dari segi agama, anak-anak tampil dengan kasih darah banannya. Terus yang paling menarik yang selama ini mungkin kalau Bapak Ibu atau Ibu lihat bahwa ada penampilan pembacaan puisi yang sangat luar biasa. Karena susah membaca puisi ketika melibatkan 3 orang. Kemarin kolaborasi 3 orang. Kolaborasi Tiga. Bertiga. Jadi semacam drama, tampilannya hampir sama drama tetapi puisi. Memang pelatihnya luar biasa di sekolah ini ya. Aset manusianya luar biasa. Lagi cuma kita tidak mengekspos keluar. Ya, cuma kita cukup berpikir sendiri, nanti orang lain yang bicara. Yang menilai itu jangan dia tidak menilai, tapi yang menilai adalah orang lain. Itu yang berubah.
satu. Kerendahan hati yang Bapak miliki itu patut kita pelajari Pak KS. Ada tambahan ibu untuk asyik agama. Kebetulan di sekolah kami ini tidak memiliki guru agama Kristen. Sedangkan kami memiliki murid yang beragama Kristen. Jadi kami Berapa siswa? satu orang. Oleh karenanya kami berkolaborasi memanfaatkan aset yang ada di lingkungan, yaitu Bapak Pendeta. Ya. Nah, Bapak Pendeta yang buat soal itu. Jadi di situ aset yang kita manfaatkan dari segi sosial iya, dari segi manusianya juga iya. Artinya sosialnya kita dengan pihak luar, manusianya dari beliau Bapak selaku pendeta yang membuatkan soal bagi sekolah kami. Jadi kami kolaborasinya seperti itu, termasuk memanfaatkan aset yang ada. Mantap CGP. Luar biasa nih CGP-nya Pak. Luar biasa Selalu semua. saya pantau isu juga. Jadi ada kami masuk ke CGP. Ya. Semua situ masuk CGP Pak, dari bawah beton semua masuk. Jadi di situ kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan oleh CGP di situ disampaikan. Jadi memang CGP khususnya CGP itu orang mantap dari keren, semangat semuanya. Apalagi Bu Nuni ya selalu membantu teman-temannya untuk mensupport teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul-modul. Kapan terlambat silakan, selalu mensupport. Jadi ini asetnya CGP. Iya. Karena dia yang memberikan motivasi kepada teman-teman. Aset juga. Iya. CGP aset. Sudah berapa CGP di sini? Sudah berapa GP di sini Pak? Baru satu. Oh baru gitu Pak. Oh iya. Ya luar biasa, nanti mungkin ke depan dapat mengibaskan ke teman-teman. Ya jadi begini Bu, saya ke depan, ke belakang lagi bahwa di mana saya merasa saya berusaha motivasi. Sebelumnya saya di 3, saya sebutkan soalnya 3, bahwa saya memotivasi pada saat itu adalah 5 orang, yang bisa maju adalah 3 orang, dan tembus adalah pada saat itu 1. Saya sebutkan namanya. Yang 2 itu baru minta. Tapi nggak lagi di sini motivasi alhamdulillah. Jadi mana sekolah yang saya lewati ya pasti ada. Kebetulan sekolah Bapak lewati itu tembus lagi jadi pengawas. Tembus lagi Bapak pengawas yang berita. Luar biasa. Saya di mana berada. Aset juga Pak. Aset kepala sekolah yang hebat dan bijak itu luar biasa. Bawa keberkahan. Iya. Oke, terima kasih banyak. Kita sudah banyak diskusi Pak KS. Ya semoga diskusi ini dapat bermanfaat dan sepemahaman untuk melaksanakan aset-aset ini bisa dimanfaatkan dengan baik tujuan dengan tentunya tujuan menggunakan aset itu sepemahaman dan berkolaborasi yang dipimpin oleh Pak KS yang luar biasa dan hebat. Terima kasih juga CGP yang begitu kepala sekolah yang hebat juga lagi Semua hebat ya, semua. semua hebat. Hebat semua. Gurunya hebat, Semua. guru pemimpinnya hebat, guru orang tua pendamping siswa juga hebat, luar biasa. Jadi sekolah 30 SMP 31 ini dipenuhi dengan aset yang hebat-hebat luar biasa. Mungkin ke depan semakin ke depannya semakin baik dan semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua itu adalah tuntunan yang beliau di atas. Itu adalah merupakan kebahagiaan kita semua. Baik, hari ini Pak KS pendampingan terakhir saya ingin kembali bahwa hari ini terakhir saya mohon sekiranya ada mungkin kata-kata atau tingkah laku saya ketika saya datang mohon dimaafkan, mungkin saya tidak menyapa apa sampai masuk ke sini. Sekiranya mungkin itu berkenan di hati mohon dimaafkan Bapak Ibu, Pak KS, nanti CGP di Kuning masih saya ketemu lagi di Loka 6 di Loka 6 ini penting. Saya mohon memberi kesediaan ini mempersiapkan materi karena ada seleksi ini siapa nanti yang mewakili CGP kita untuk ini dari saya. Jadi nanti ada 3 nanti 3 PP nanti yang seleksi nanti. Ya, tapi mudah-mudahan Kuning bisa maju untuk mewakili kita semua CGP. Untuk di Loka 7 ini
lagi seleksinya loh Kak. Persiapan semuanya itu dengan hasil kami belajar Ibu ini untuk di lokasi itu. Mungkin jauh hari bisa kita persiapkan supaya nanti tidak semangat di sini, jangan sampai beberapa juga banyak sekali kegiatan di sekolah juga untuk sekolah hari nanti selesai lapor juga nanti dipersiapkan teman-teman ini dan ya demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan saya serahkan kembali kepada Ibu Belum membicarakan, saya sebagai penanggung jawab di tempat ini, seperti apa yang disampaikan bahwa Ibu meminta maaf, saya bilang apa yang saya mau maafkan, ternyata kan itu selama ini Ibu datang dengan baik, sebelumnya ada itu saya duluan memaafkan ya, tidak ada. Yang terakhir, mudah-mudahan kunjungan Ibu ini bukan yang terakhir. Silaturahmi kita tetap jalan semua, mungkin satu saat Ibu dan Bapak Guru ketua komite dan lain sebagainya ketemu wilayah Ibu Nuni yang sebenarnya tinggal Juranomi kok. Jadi Bu Pemi, ya silaturahmi jangan putus. Kita mau berjalan, Ya. jangan sungkan untuk kita saling mengingatkan. Karena ke depannya Bu ini kita ada diskusi sama teman-teman setiap demikian hasil diskusi dan kolaborasi kita lagi bersama Pak Sekolah, Mengajar Praktik, BPP, kemudian Bapak Komite, Bapak Wali Murid, dan juga anak-anak. Terima kasih sudah berkumpul di sini tadi bersama untuk kita berdiskusi dan membahas masalah aset sekolah kita. Kita tahu aset sekolah kita sangat luar biasa dan sangat banyak kalau kita mau identifikasi satu-satu sampai berlembar-lembar Ibu. Jadi insya Allah kedepannya nanti kami akan berkolaborasi lagi, lebih kukuh persaudaraannya kami dalam berkolaborasi memajukan sekolah kami, terutama dalam hal memaksimalkan memanfaatkan aset-aset yang kita miliki. Jadi kita tidak akan lagi berbasis pada kekurangan. Kalau kekurangan banyak kekurangan, tapi kalau kita terus meminta kekurangan-kekurangan itu dipenuhi, kita tidak akan berkembang. Kita akan berpikir fokus apa yang kita miliki kita maksimalkan sambil memenuhi apa yang masih kurang-kurang seperti itu. Terima kasih kedatangan Ibu Semi di PI 6 ini sebagai PI penutup dari semua rangkaian pendamping individu. Terima kasih saya sampaikan sudah selalu membimbing saya, mengingatkan saya tugas-tugas, mengontrol semua ya pelaksanaan PGP ini dengan sangat baik. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir di sekolah kami yang dengan jamuan ala kadarnya ya, apa adanya seperti ini. Untuk kedepannya insya Allah kita akan terus membangun silaturahmi Ibu dan terima kasih. Wassalamualaikum Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.